bisa menyembuhkan. Bisa nyembuhin orang. Gimana tuh Kak sembuhinnya? Jadi saya datang ke kampus lah ya. Saya nggak tahan nih, pengen praktekin lagi. Nah, saya tawarkan diri ketika masuk kelas. Saya bilang sama teman-teman yang sudah datang itu, mau nggak disembuhin sama saya? Gitu. Lalu ada yang nantangin, coba sembuhin gue. Gitu. Udah, lalu saya taruh tangan saya di tempat yang sakit. Saya ucapin doanya sambil deg-degan nih, jadi atau enggak ya. Udah, ketika saya lepas tangannya hilang. Kaget dong ya? Kaget dia hilang, sakitnya hilang. Nah, tapi saya buka kartu aja nih ya sama kalian bahwa yang saya lakukan itu sebetulnya bukan menyembuhkan. Yang saya lakukan tuh hanya mindahin sih penyakitnya ke tempat lain. Jadi dia pikir sembuh, padahal saya pindahin ke tempat lain. Kayak gitu. Jadi sebetulnya saya tuh nggak nyembuhin. Ilmu yang saya punya itu sebenarnya bukan menyembuhkan, cuma orang berpikir disembuhin gitu. Ya itu sebetulnya sih lebih kayak nipu juga sih ya. Berarti dia sakit di tempat lain? Sakit di tempat lain gitu. Itu mungkin itu yang saya percaya, bahwa kuasa gelap iblis itu nggak akan pernah bisa nyembuhin sih. Sebetulnya kayak muter-muterin aja penyakitnya di tempat lain, dan orang itu berpikir bahwa oh saya sudah sembuh, padahal enggak gitu. Nah terus sudah gitu, setelah bisa menyembuhkan orang, berapa orang yang sudah sembuhkan? Ada teman saya itu, lalu eyang saya almarhum sih, waktu itu dia lagi sakit. Lalu ada sepupu, beberapa teman saya yang lain juga, kayak gitu. Dan semuanya ilmunya memindahkan ya? Iya, kalau saya jujur sekarang ya, sebenarnya saya tuh mindahin aja. Jadi banyak yang pengen kayak, tolong sembuhin dong, ini ada yang percaya sama kalau juga? Enggak sih, maksudnya karena waktu itu fokusnya jadi yang lain lagi, karena saya dapat lagi ilmu yang baru, jadi saya nggak bisa fokus untuk sembuhin terus. Nah sekali lagi, karena saya sebetulnya bukan untuk pengen berbuat baik ya, tapi lebih pengen explore aja nih, gue bisa apa lagi nih gitu. Nah datang lagi orang ngasih ilmu, ngasih doa. Nah ini saya punya kemampuan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekejap. Kak, ada efeknya nggak sih? Kak kan udah nyembuhin orang, udah tarik gelas, itu ada efeknya nggak? Kayak badannya lebih berat, lebih capek, atau ngerasa kayak gue bukan manusia nih, kayak bening? Betul sekali, saya merasa tidak segar. Saya merasa ada beban dalam badan saya gitu ya. Terus ya berat, pokoknya saya sebetulnya dalam keadaan nggak sesehat sebelumnya deh. Nah, Chris, emang bener ya kalau misalkan kita lagi bersekutu dengan ilmu hitam kayak gitu tuh badannya rasanya berat, capek? Beda-beda sih, tapi ada juga kebanyakan, dan aku juga pertama kali bisa astral projection dan lain-lain itu nggak kayak sekarang. Maksudnya bener-bener beda jauh. Waktu pertama sama sekarang, kalau sekarang mungkin karena udah bisa ngontrol, aku udah bisa yang ini boleh, ini tidak. Kalau dulu kan sama kayak kakak, apapun itu aku coba, dan itu efeknya lebih ke gampang sakit, badan kayak jadi nggak tidur. Setelah bisa pindah tuh gimana Kak? Dari rumah ke kampus? Jadi ya pejamkan mata, lalu sebutkan ilmu-ilmunya, lalu ting, udah aja saya sampai saat itu juga di tempat lain. Di itu kakak toilet. pakai terus tuh Kak ilmunya Kak? Maksudnya? Saya pakai sekali aja gitu. Karena saya paling takut sih yang itu, karena saya juga sendiri kaget dengan itu. Ya. Dan setiap saya ngelakuin itu, saya selalu laporin kan ke orang pintarnya. Saya tanya, ini kenapa, ini gimana. Nah, dan saya pun juga sebetulnya nggak ngerti ini buat apa ya gitu. Kenapa kok saya dikasih beginian ya? Gitu. Terus orang pintarnya, ya mungkin cuma buat kamu seneng gitu atau gimana gitu. Tapi saya nggak menemukan jawaban apa-apa. Jadi setahu saya yang berguna waktu itu, tanda kutip harusnya nyembuhin aja sih. Tapi itu kan juga sebetulnya kenyataannya saya nggak nyembuhin.